Firza Saftiawan di acara Tobrut Tobat Brutal. Nah, pada acara kali ini kita kedatangan narasumber ganteng-ganteng kita, ada Mas Nastain dan Mas Edi. Gimana Mas, kabarnya sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih banget buat Mas Nastain dan Mas Edi sudah menyempatkan waktu untuk datang di acara Tobrut Tobat Brutal kali ini. Nah, di acara Tobrut kali ini kita akan membahas mengenai istiqomah dalam kebaikan. Pemirsa pasti mau tahu sih apa itu istiqomah dalam kebaikan. Kita langsung aja tanya kepada Mas Nastain sama Mas Edi. Siapa dulu nih yang mau jawab? Mas Edi dulu. Mas Edi dulu nggak apa-apa. Nah, apa sih Mas istiqomah itu menurut jenengan? Bisa dijelaskan ke pemirsa? Kalau menurut saya sendiri ya, istiqomah itu kalau dibahasakan lebih simpelnya itu konsisten. Jadi perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus berulang. Jadi konsistensi namanya. Semisal kita istiqomah dalam kebaikan, jadi kita harus tetap melakukan kebaikan setiap hari ya. Tetap menjadi orang baik. Itu aja sih. Oke, berarti kalau konsisten itu menurut Mas Edi segala sesuatu yang dikerjakan secara terus-menerus. Betul ya? banget. Lingkupnya itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan dong. Kebaikan. Kalau keburukan itu termasuk konsisten ya? Bukan, itu beda konsep lagi. Oh, beda konsep. Betul banget. Kalau dari pandangan Mas Nastain, istiqomah itu apa sih Mas? Istiqomah. Ya, konsisten, tanggung jawab. Ya intinya kan seperti itu sama tadi. Cuman kayak istiqomah itu intinya dalam kebaikan. Oke. Iya. Istiqomah dalam kebaikan. Dan juga saya ada hadis sih, mengutip dari hadis riwayat At-Tirmidzi bahwasanya Allah itu menyukai orang-orang yang konsisten. Betul. Walaupun konsistennya itu seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi kalau dilakukannya secara terus-menerus seperti dikatakan oleh Mas Adi, itu Allah sayang banget kepada orang-orang yang konsisten. Sama di Quran surat Al-Hud ayat 112 itu menjelaskan bahwa kayak istiqomah lah. Jadi orang-orang yang beriman. Jadi intinya istiqomah lah itu tetaplah dalam jalan kebaikan. Jalan kebaikan. Iya. Kalau keburukan nggak masuk ya? Nggak masuk. Berarti kalau penerapan di kehidupan sehari-hari istiqomah itu gimana sih Mas? Kalau diterapkan di kehidupan Seperti sehari-hari? apa sih istiqomah itu? Contohnya Contoh. kita istiqomah. Kadang kan kita belum istiqomah ya. Kan Kalau sulit. contoh dengan istiqomah itu yang dari yang simpel aja ya, yang wajib dulu ya, kayak Iya, sholat wajib. aja. Sholat. Sehari 5 kali itu sebenarnya berat apa ringan? Tergantung Berat dari- kalau tergantung kita manusianya. jalankan ya. tergantung Nah, dari itu- orangnya sih Mas. Sebenarnya itu diperlukan keistiqomahan dalam diri manusia tersebut. Jadi kan kadang ada juga manusia yang buru-buru sholat satu kali, aja ya. 5 kali nggak ada. Nggak ada ya. Nah itu pentingnya istiqomah. Walaupun Contohnya berat itu. banget ya. Soalnya dulu itu saya kalau mau sholat itu berat banget. Nah, Apalagi kalau sholat subuh, nah itu. pasti bangunnya Itu kesiangan. ada tips benar. kayak gitu. Ada tipsnya nggak kira-kira? Kalau menurut saya tips agar kita itu mau sholat dan apa ya nggak terasa berat banget lah ya. Intinya mindset kita tentang sholat itu kayak sholat itu rasa syukur. Jangan jadikan kayak beban. Kan kadang orang itu mikirnya itu sholat itu sebagai beban ya. Aduh, belum sholat. sholat. Aduh. Wes isa. Iya. Iya kan? Iya. Nah, itu. Jadi rasa syukur kita kayak kita sudah beri nikmat. Kadang orang-orang di luar sana masih makan aja susah kan ya Mas. Kadang prihatin lah ya. Kita masih berjalan masih lari. Kan rasa syukur kita loh terhadap Sang Pencipta. Berarti kalau kita mau istiqomah itu salah satunya kunci utamanya itu berarti dari mindset kita sendiri ya. Dan kalau Utama. bisa ya kita lakukan secara ya terus menerus konsisten, dan kalau bisa jangan sampai meninggalkanlah kayak gitu. Terus kan ada penerapan mesti ada tantangan. Nah, tantangan dari beristiqomah di kehidupan sehari-hari Apa? itu gimana? Tantangannya? Apalagi di kehidupan masyarakat kan, kehidupan masyarakat itu kan random. Ada yang baik, ada yang negatif lah gitu. Nah, itu tantangannya gimana? Biar kita selalu Ya, istiqomah. istiqomah dalam kebaikan. Ya. Kalau tantangan yang pertama sih mungkin dari apa?
lingkungan pertemanan ya. Oke. Kadang kan ada yang temennya nggak bener ikut-ikutan Nggak bener, toxic, itu, ya, itu termasuk tantangan. Tantangan berat banget. Juga lingkungan sekitar yang tidak membangun itu juga menjadi tantangan yang sangat berat. Untuk istiqomah. Iya. Jadi semisal kalau lingkungannya asik, ibadahnya kuat, ya kita ke bawah yang Ke bawah ya. bener-bener. Kalau tantangan dari lingkungan itu negatif, berarti kan kita seharusnya mengajak. Nah, itu cara mengajak teman-teman kita yang negatif itu gimana? Kan mesti ada rasa, aduh nggak enak nih sama teman sendiri, aduh bio gitu. Nah, itu gimana kalau Mas Edi? Kita sih mengajak ya. Yang pertama mengajak secara halus, lembut, ayo kita bareng-bareng ngaji. Kalau semisal belum ada gerakan, kita tinggal berdoa aja menunggu mereka mendapatkan hidayah dari Sang Pencipta. Biar sadar dulu ya. Betul banget. Biar Kita hanya bisa berusaha untuk mengajak. Memang kalau tantangan untuk istiqomah itu termasuk yang dijelaskan dari Mas Edi itu kayak apa ya? Tadi faktor lingkungan, Iya, faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi banget. Iya. Betul. Apalagi kalau lingkungan kita toksik, lingkungan kita nggak benar, itu sulit hal banget. negatif lah, hal Ya, negatif. sulit banget untuk kita mau istiqomah. Nah, kira-kira ada nggak sih kisah Nabi atau kisah baik-baik tentang istiqomah itu? Kira-kira ada nggak? Coba kisah Nabi atau kisah yang inspiratif Gimana? Bang? Ini kalau saya pernah baca buku ya, ada salah satu sahabat Kanjeng Nabi, Sahabat Nabi, itu ya. namanya Abu Bakar As-Siddiq ya. Pasti kalian tahu lah, Ya. teman-teman juga tahu. Beliau itu rela miskin demi Islam. Islam. Ya. Berarti beliau menyerahkan harta dan Hartanya, semua ya. buat Banget memperjuangkan Agama Islam untuk Islam. berkembang lebih baik. Nah, kalau di era sekarang itu, kalau orang pandangan dari orang itu kan pasti berpikirnya pasti, aduh ini pamer, aduh ini gaya-gaya. Nah itu Iya. kalau pandangan istiqomah, padahal kan pandangan istiqomah zaman dahulu harta dikuras untuk Islam kan juga nggak apa-apa. Nah kalau pandangan sekarang kan, ini menurut jenengan kalau pandangan sekarang itu gimana kalau misal ada seseorang misal ya bangun masjid Iya. pakai uangnya sendiri, nah itu kan mesti ada tanggapan ya, misal kayak pamer, sombong, nah itu Caper. ya caper. Nah itu gimana? Padahal kan niatnya itu baik, apalagi kayak misal membantu istiqomah, membantu masyarakat yang lain bisa ibadah, bisa menjalankan kewajibannya itu. Nah itu pandangan dari orang, ya pandangan negatifnya orang kan kayak misal sombong ini itu, kalau menurut jenengan gimana? Kalau menurut saya apa ya? Susah sih ya. Soalnya kita di jalan yang benar, tapi kita disalahkan sama Ya, sekitar gitu. orang-orang lah. Iya, jadi ya kita nggak usah layani lah. Kita nggak layani mereka. Kita nggak usah tutup fokus. telinga aja ya. Tutup Yang penting apa yang kita lakukan itu dalam Lillah. bentuk istiqomah dalam Lillah. menuju Untuk kebenaran. Allah. Jadi simple aja. Simpel aja. Nah nih, ada nggak pesan dan kesan buat pemirsa-pemirsa bagaimana biar kita selalu istiqomah dalam kebaikan? Monggo, siapa dulu? Mas Edi. Mas Oke, Edi dulu nggak saya apa-apa. dulu ya. Iya. Untuk pemirsa di rumah, ada beberapa tips dan trik agar kita tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan ya. Yang pertama, jadilah orang baik. Jangan pernah merasa sakit hati apabila ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Dan yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang yang membangun, bukan merusak. Jauhi orang-orang yang toksik dan kurang bermanfaat buat kita. Dan yang ketiga, lingkungan sekitar juga mempengaruhi. Jadi kita harus bisa membangun lingkungan yang ada di sekitar kita menjadi lingkungan yang baik-baik. Oke, itu saja mungkin. Monggo dari Mas Nastain. Kalau dari Pesan- saya pesan pesannya simpel aja buat teman-teman saya di rumah ya, teman-teman saya di rumah. Tetaplah tetaplah berpikir. Intinya walaupun kita nakal, senakal-nakalnya kita, itu tetaplah berbuat baik. Jadi nakal tapi bodoh jangan. Nakal boleh, bodoh jangan. Podcast hari ini. Nakal boleh, bodoh jangan. Dan tetaplah jaga jaga ikatanmu dengan Tuhan, karena itu salah satu kunci utama agar menjaga istiqomah kita tetap terjaga. Terima kasih.
teman-teman buat yang mau nonton acara Tobrut ini, Tobat Brutal, bisa langsung aja nanti apa namanya? Stay tune di YouTube Stay kita. tune di YouTube kita ya. Nanti bisa dicari aja. Nah, gimana? Ada tanggapan nggak buat dari apa namanya? Udah cukup sih, udah cukup. Ada pesan? Ya, pesan-pesannya udah menarik, udah dari penyampaian pesannya dari mas-mas Tain sama Edi itu, aduh, masya Allah, itu ilmunya bermanfaat banget. Udah cukup sih. Ya, makasih ya mas. Ya, makasih ya. Makasih banget ya, Makasih. makasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi untuk segmen selanjutnya di acara Tobrut. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.